akan menjadi isu yang sedemikian besar ke depannya, tetapi juga akan membuka opportunity pekerjaan di sana. Kemudian mereka menonton film. Ada salah satu yang menonton film tentang hiu paus. Bagaimana hiu paus itu bisa konteksnya memberikan kontribusi kepada let's say bicara karbon itu. Jadi hiu paus dihubungkan dengan karbon, Pak. It is. Jadi itu yang menarik itu. Tidak ada kata menunda. Kini, saatnya mulai aksi bersama dalam Blue Carbon Initiative. Blora Project, Mahakam Project, Bontang Project, Lembata Project, Kuati Sore Project. Dengan konservasi, restorasi ekosistem laut dan hutan, serta pemberdayaan masyarakat lokal, Pertamina Foundation siap mendukung target National Determined Contribution 2030, Polu Net Sink 2030, Net Zero Emission 2060. Blue Carbon Initiative mewujudkan umur bumi lebih panjang. Teman-teman, Insight Learners, Insight Leaders, selamat datang kembali ke YouTube channel kita di Reka Baru dengan Hura dari Insight Web Academy. Kali ini acara kita ini istimewa nih, bersama dengan saya, sahabat saya, Bapak Agus Maksud Ansgari, Presiden Direktur daripada Pertamina Foundation. Selamat datang Pak Agus. Terima kasih banyak, Pak Hora. Hello everyone, selamat siang. Ini kita langsung dari studionya Pak Hora yang ada di seputaran Central Park. Thank you. Jadi senang Agus. sekali bisa diundang di sini Pak Hora untuk kita bisa berbincang-bincang tentang Pertamina Foundation dan tentu saja berbagai isu terkini ya Pak Hora ya. Iya. Thank you Pak Agus. Suatu kesempatan yang luar biasa nih dengan Pak Agus. Karena setiap kali kalau ngobrol-ngobrol dengan Bapak itu selalu dapat banyak inspirasi, Pak. Terutama balik ini kalau itu sih. Iya, kalau kita ngomong tentang sustainability, sosial isu di Indonesia, kegiatan-kegiatan yang Pertamina Foundation kerjakan untuk anak-anak muda, Pak, itu luar biasa, Pak. Dengan PF Series-nya Bapak, apalagi yang terakhir kita lagi ngobrol tentang sustainability dengan empowerment ya, Pak ya. Mungkin bisa cerita sedikit, Pak, empowerment dan sustainability. Iya, mungkin saya bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kalau Bapak Ibu mendengar ataupun sudah sering membaca tentang Pertamina Foundation, maka disitulah kita punya PF Series, program serinya Pertamina Foundation yang sangat kita gadang-gadang dan sangat kita banggakan. 5 program utama di mana kita merangkumnya itu sebagai part daripada kita sebut sebagai pemberdayaan masyarakat atau empowerment, di mana kita bicara bidang sosial, kemudian ada bidang lingkungan dan pendidikan. Di samping PF Series ini kan Bapak ada inovasi inisiatif baru ya Pak yang dibilang Blue Carbon Initiative Pak. Itu kan juga yang luar biasa yang akhirnya mengintegrasikan berbagai kegiatan di PF Series ini ya Pak. Saya ingat banget nih. Jadi bicara Blue Carbon Initiative itu adalah sekitaran November-Desember 2021. Diskusi ini pertama muncul adalah Oktober 2021 Pak. Oke. Kemudian 1,5 tahun yang lalu ya. November 2021 itu kami mulai diskusinya bentuknya baru membuat presentasi idea idenya mengalir seperti apa gitu ideasinya. 2021 di bulan Desember, jadi baru 1,5 bulan kemudian saya bilang kepada Pak Agus izinkan ini akhir tahun karena tahun depan, dan itu di-triggernya sederhana Pak. Bulan Oktober kami mendapat informasi Indonesia menjadi presidensi G20. Oke. So we have to ride the wave. Iya. Kalau mau melakukan sesuatu yang besar, harus sesuatu yang terkait dengan temanya itu,
dan kita harus kerjakan cepat. Oktober dapat, saya bilang ke Pak Agus, Desember, Pak Agus mohon izin, tim saya kirim bersama saya ke Manokwari survei. Ya, jadi saya ingat banget Ibu Dirut, Ibu Nike Widiawati itu kita sempat bertemu, kemudian beliau sangat men-challenge. Ibu bilang, kamu mesti PF itu creating sebuah program yang beliau bilang itu global. Oke. Jadi saat itu langsung kita melakukan brainstorming yang sangat intens, dan ide datang ketika kemudian mereka menonton film. Ada salah satu yang menonton film tentang hiu paus. Bagaimana hiu paus itu bisa konteksnya memberikan kontribusi kepada let's say bicara karbon itu. Jadi hiu paus dihubungkan dengan karbon, Pak. It is. Jadi yang menarik di dalam film itu adalah disebutkan bahwa hiu paus itu adalah mampu menangkap karbon melalui dia makan plankton gitu. Oh, itu kemudian masuk ke dalam perutnya dia, dan itu yang namanya kita sebutnya hiu paus atau whale shark itu based on film, dan kemudian kita juga lanjutkan dengan melakukan beberapa research tulisan-tulisan gitu. Itu satu hiu paus itu bisa setara dengan 10.000 sampai dengan 15.000 pohon. Jadi kalau dia mati kemudian dia itu matinya itu akan ke dalam tanah tenggelam, ke dalam lautan di situ, dan dia mengabsorb karbon sampai senilai 10 sampai dengan 15.000 pohon untuk hiu dewasa gitu. Hiu paus atau whale shark itu. Jadi itu yang dihubungkan antara hiu paus dengan karbon ya, dengan Blue Carbon Initiative ini ya. Betul, itu jadi trigger awal ide bagaimana kemudian kita menemukan yang kita sebut sebagai Blue Carbon Initiative tadi. Kemudian berpindah kepada cerita bahwa kita itu punya sanctuary untuk hiu paus itu yang ada di Kuatisore di Papua. Dan hebatnya lagi KLHK kita dalam artian Indonesia. Ya. Dan hebatnya lagi KLHK itu membangun yang namanya Whale Shark Center di sana. Huge, besar itu Whale Shark Center tersebut. Dan kita kemudian juga through this research kita bisa tahu banyak penelitian tentang itu, tagging hiu paus. Mungkin masih belum pada konteks bagaimana itu bisa absorb karbon ya, tapi lebih kepada biodiversity project, bagaimana kita memprotek mereka punya hiu paus dan sanctuary-nya, ekosistemnya di situ, lamun sebagai tempat tinggal utamanya, ataupun mangrove areanya sebagai area ekosistemnya mereka itu yang kita pikirkan sebagai sesuatu yang kita protek. Jadi we make it as a proposal, kita tuangkan dalam tulisan proposal di situ. Dan itu Desember 2022 kemudian isu G20 itu menjadi hype. Saat itu di awal 2022 kemudian salah satu program yang mesti diinisiasi oleh Pertamina adalah tanam pohon. Itu yang kemudian CSR Pertamina, karena kita kepanjangan CSR Pertamina juga itu menugaskan kepada Pertamina Foundation untuk melakukan penanaman pohon. Itulah yang kemudian Blue Carbon Initiative itu kita combine ataupun kita jadikan sebagai satu masterpiece-nya project-nya kita, di mana di situ ada kita sebut sebagai Climate Act, di mana kita melakukan penanaman pohon mangrove dan penanaman pohon daratan, dan kemudian kita punya yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Of course kita harus tidak bisa tidak melibatkan masyarakat di daerah tempat kita melakukan proyek itu untuk dalam konteks pengembangan masyarakatnya, dan yang ketiga adalah biodiversity. So those mix tiga antara Climate Act, kemudian Community Development, dan yang terakhir adalah biodiversity yang kita jadikan sebagai masterpiece project kita, Blue Carbon Initiative. Kalau tadi kembali lagi ke ceritanya Pak, yang dari saya mau kembali lagi ke dari tantangannya Bu Nike nih. Pertanyaan Bu Nike kan bilangnya isu-isu global dan global partner. Yang dimaksud dengan global partnernya sekarang gimana Pak? Berangkatnya jadi kalau isu global kan memang blue carbon ya. Akhirnya emission itu kan isu sebelum global, ya. Sampai kepada global partner,
saya tarik sedikit terkait dengan isu tadi global apa enggaknya kan. Yang namanya whale shark ataupun hiu paus, Pak Hora, itu isunya itu semua orang begitu bicara ngomong hiu paus, adanya cuma ada di Indonesia, paling ada di Kanada, di situ kan. Cuma di betul, hanya di beberapa tempat dan itu biodiversity yang langka. Untuk kita bisa mewujudkan 3 kegiatan dalam satu BCI itu, maka mau tidak mau adalah kita melakukan partnering dengan banyak pihak. Itu salah satu resepnya. Kolaborasi, partnership itu yang kita lakukan sehingga untuk penyediaan tempat kita berpartner atau dengan teman-teman di BHM dan teman-teman di mana itu LNG Bontang, di mana kita tanam nantinya kita juga akan mengharapkan tentu saja mangrove yang kita tanam itu akan menghasilkan kita bisa punya absorb karbon yang cukup tinggi, yang cukup besar untuk Pertamina, untuk mereka PHM dan LNG Bontang, begitu kan ya. Kemudian let's say bicara Blora, kita punya UGM dengan masyarakat Blora di sana, kita tanam di sana. Yang menarik kalau di Blora adalah kita bisa menanam kalau di sana adalah pohon daratan, beda sama mangrove. Maka di hutan Blora itu sebagian kita tanam pohon-pohon nabati kita, nyamplung. Pohon nabati itu adalah kita punya 2 macam yang direkomendasikan oleh teman-teman RTI. Kita punya pohon kepuh, kita punya pohon nyamplung. Tahun 2021 masih kita uji coba. Menariknya adalah 2 pohon nabati itu nantinya buahnya itu akan menghasilkan minyak nabati. Itu yang another unlock value buat Pertamina, karena kemudian kita nanti kalau ini bisa berhasil tahun 2023 ini definitely kita bisa menanam lebih besar lagi. Itu nantinya kita bisa kontribut, kita konekkan dengan teman-teman yang ada di Kilang Hijau, Green Refinery yang ada di Cilacap. Satu partner ya, itu sangat penting untuk kita bisa melakukan semua proyek besar itu dengan bagus. Kemudian partner tidak hanya kita punya hutannya, tetapi kan proses ketika kita melakukan tanam pohon sampai dengan tahun tumbuh tadi itu, kita sangat erat berkaitan dengan teman-teman yang punya kecakapan di dalam penanaman mangrove ataupun pohon dari steril. Disitulah kita punya UGM, kita punya Unmul yang membantu kita di sana. Universitas Mula Warman, ya? Universitas Mula Warman untuk melakukan penanaman pohon di Balikpapan dan di Bontang. Kemudian masih ada beberapa step bagaimana monitoring, bagaimana tagging, bagaimana kemudian kita nantinya menghitung karbonnya. Itu kita sudah develop partner-partner di situ yang cukup kredibel, sekaligus memberikan kepada kita kemampuan kita untuk berkembang dan kemudian menguasai proyek kita itu dengan sangat baik. Jadi seakan-akan Pertamina Foundation itu fungsinya kayak semacam sistem integrator ya Pak, atau partnership integrator ya. Karena nanti akan ada penyedia lahan, ada masyarakat yang akan mengelola dan nanti mendapatkan manfaatnya. Kemudian ada juga universitas atau lembaga institusi yang bantu untuk secara teknologi dan kemampuannya. Mau tidak mau, karena kan kita berpikirnya ini program kan akan terus membesar dan semakin agresif. Dan untuk itu secara expertise, meskipun kita berpartner dengan berbagai pihak yang memang punya expertise di bidang masing-masing itu, saya yakin kita sebagai pemegang project, project management office kita, kumpulan daripada teman-teman yang punya inisiasi dari awal
automatically kita tahu semua langkah-langkah itu, Pak Hora. Okay. Meskipun kemudian dilakukan oleh orang lain gitu kan, itu yang kita sebutkan sebagai aspek tata kelola yang bagus, compliant yang bagus, yang kemudian kita bisa laksanakan di sana. Doing by the expert, kita pastikan indikator ataupun kriteria ataupun tata kelola pelaksanaan pekerjaan itu bisa dilaksanakan dengan bagus sehingga proyek itu kita bisa berjalan dengan baik. Sekarang Pak, kalau kita sekarang kan udah berjalan ini tahun kedua ya, dan tahun kedua udah mulai hampir habis. Proyeknya juga semakin membesar ya Pak ya. Tentunya kalau semakin gede, saya dengar juga ada opportunity baru dengan Sustainability Center ya. Yang baru kan berarti ini yang satu ini makin gede, kemudian opportunity berikutnya datang. Betul. Tantangannya apa nih Pak? Tantangan dan mungkin potensinya juga nih. Potensi kan udah mulai kelihatan juga. Ya, jadi kalau 2022 kita berhasil mengeksekusi dan mengimplementasikan Blue Carbon Initiative tersebut, di mana kita bekerja from scratch, sehingga tantangan baik itu kita internally menguatkan kelembagaan kita, management office kita, project management office kita, kemudian human resources-nya kita untuk kita terus bisa punya kemampuan mengeksekusi, memonitor, memastikan proyek tersebut dikelola dengan baik. Kita juga mampu mengelola business development dengan sangat bagus. By the time kita ketemu 2023, ini challenge-nya semakin besar. Ini yang tadi kalau kita atau Pak Hora nanya, global partner-nya ada di mana tuh Mas Agus? Ini yang saya sebut another challenge. Karena ini kan kita bicaranya kan BCI project ini kita bicaranya masih stakeholder nasional. Ini yang kemudian kita pun secara agresif melakukan berbagai kegiatan business development untuk memastikan possibility funded-nya itu kita bisa dapetin juga dari international funder. International funder mungkin kita bisa katakan beberapa dari Jepang kita mulai udah mulai penjajakan nih Pak ya. Sangat kemudian European juga kita ada yang konteksnya Pak Hora ini effort for the best that we can do. Perkara ditolak, perkara ini biasa itu. Namanya kita mengupayakan sebuah kepedulian untuk bangsa dan untuk bumi kita. Untuk bisa punya bumi kita lebih panjang umurnya. Jadi kalau perkara kemudian tidak diterima atau ditolak biasa. Tapi yang support pun lebih banyak lagi untuk kita bisa memastikan proyek BCI ini, Blue Carbon Initiative ini untuk terus berkembang. Berarti yang saya tangkap tantangannya kayaknya ada dua ya Pak. Yang pertama ini kan ini tinggal landas dengan kecepatan tinggi ya Pak. Gimana minutes-nya ya. Setelah itu yang kedua kan benar-benar yang pertanyaannya dari awal ya Pak, global partner ya Pak ya. Betul. Yang pertama ini yang lebih seru lagi Pak Hora. Jadi saya ingat banget tuh. Dulu kalau berangkat ke kantor ya 2021, 2022 gitu kan, everybody happy. Ini tipikal bagaimana organisasi ketika kemudian kita sudah sangat sibuk, lot of work kita semakin bertambah, Pak Hora. Semuanya itu udah sibuk sendiri. Kita ketemu di kantor meeting, ketemu kita lunch time, ketemu kita misalnya kegiatan apapun, yang diomongin itu semuanya kerjaan. Semuanya kerjaan. Dan kita kan tahu ketika kita memanage project besar seperti itu, tidak selamanya itu pekerjaan itu lancar, smooth. Pasti kita ada salah di sini. Kita ada laporan dari lapangan, Mas Agus, mangrove-nya mati karena kemudian Bontang misalnya tiba-tiba membuang air panas dari plant facilities-nya misalnya, atau kemudian Mas Agus Balikpapan nih misalnya kena
wereng untuk kejadian kena wereng untuk apa namanya mangrove di sana. Artinya juga kita mesti juga punya lesson learn yang menarik. Saya nggak ngerti apakah ini karena climate change ya. Tetapi untuk menanam pohon baik itu di namanya di pantai dengan area tanam mangrove dan di daratan itu challenge-nya juga semakin berat. Oke. Jadi 2-3 tahun terakhir terlihat ada suatu. Oh iya. Jadi misalnya when we start nanam itu kan masing-masing beda. Mangrove itu butuh kering ketika kita tanam. Tapi pohon daratan butuh basah ketika hujan turun. Itu periode hujannya mundur. Kalau tahun 2022 kita menanamnya itu bisa di Oktober, ini sampai sekarang pun kita belum bisa nanam karena belum ada hujan sama sekali. Langsung terasa ya? Itu langsung kerasa. Tadi yang saya bilang kemudian wereng yang kita sebut sebagai tritip. Tritip itu betul-betul let's say bicara 100.000 yang kita tanam hijau royo udah jadi. Tiba itu tritip itu bisa makan semuanya, itu pohon itu habis semua sama wereng itu. Itu terjadi. Nah, poin saya adalah ketika itu terjadi di kantor, itu membuat suasana pastinya seluruh kita concern di situ, pressure demikian tinggi. Itu yang saya bilang saya merindukan saat-saat dulu itu. Jadi somehow saya itu ada weekend liburan gitu kan, ada teman begitu, kita ketemuan di Bali di situ di dalam pesawat Pak Hora. Yang menarik adalah saya melihat foto-foto nih teman-teman saya di kantor. Jadi tim media saya kan saya minta kalau untuk momen besar meeting dan sebagainya kan saya minta diambil foto-foto candid. Itu disitulah kita bisa lihat Pak Hora, foto-foto ada semua di dalam konteks kita punya capture foto itu, semua muka yang tidak ada senyum, semua muka yang tegang, seriously, termasuk saya itu kayak killer. Di foto itu kayak ibaratnya ngelit setiap meeting itu, there is no smile, tegang, dan kesannya itu betul-betul yang siap attack orang, siap makan orang gitu. Jadi agak sedikit arah berpantun ya, Pak ya? Iya, itu sama persis juga sama yang lain. Itu yang saya bilang kemudian adalah human resources issues important. Disitulah kemudian yang kita bilang bahwa saya menggunakan perumpamaan adalah memang berangkat dari saya nih sebagai leader di situ bahwa sebagai leader tidak hanya kita dituntut untuk bisa memberikan contoh hal-hal teknis pekerjaan, tetapi konteks bahwa bagaimana kita bisa memberikan spirit, senyum, dorongan. Promise tentang bagaimana kita mengayomi mereka, mendukung mereka itu penting banget, Pak Hora. Oke, berarti kita pas nih next-nya, Pak. Yang kita dengar 2 minggu yang lalu. Sustainability Center ini BCI-nya masih lagi naik-naiknya, ketambahan lagi nih satu lagi. Oh ya, cerita jadi sedikit, Pak. Pertamina Sustainability Academy and Pertamina Sustainability Center. Ini juga Pertamina Foundation diappointed sama Ibu Dirut untuk membuat atau lead task force kita terkait dengan Sustainability Academy. Pertamina Sustainability Academy ini nantinya adalah lebih memberikan kepada perwira Pertamina, seluruh perwira Pertamina tentang sustainability. Ini kan udah nggak bisa ditinggalkan. Pertamina leading di new and renewable. Kita mesti apa namanya itu net zero emission and NDS itu juga terus kita kejar di Pertamina. Nah, salah satunya di dalam konteks Pertamina Sustainability Academy ini
nantinya kita udah launching kan dalam waktu 2 bulan kita launching Sustainability Academy dan kita melakukan yang namanya Masterclass Sustainability Academy. Ini masterclass khusus S2 untuk bukan masterclass ini adalah program a half day seminar tentang sustainability. Kelas di advance. mana kelas advance, di mana advance itu ada 8 topik yang kita berikan kepada VP level sampai di semua. Jadi yang di atasnya harus di briefing dulu nih ya? Itu semuanya. Di atas kita briefing, kita berikan pemahaman, pengertian, segala macam lah. Best practices worldwide tentang sustainability, green financing, ESG reporting, introduction to ESG di situ kan. A to Z yang kita berikan kepada seluruh pimpinan. Paralel ini kita sedang develop, nantinya akan ada 18 digital material tentang sustainability yang ini mesti diakses oleh seluruh pekerja Pertamina. Bukannya juga ada rencana untuk sampai dengan keluar dari Pertamina, Pak ya? Itu yang kita sebutkan di poin atau di sebelah kanan. Itulah kenapa ada di Pertamina Foundation, karena konteksnya yang kedua. Kita punya juga Pertamina Sustainability Center. Nantinya Pertamina Sustainability Center ini adalah lebih kepada sustainability, mensosialisasikan terkait dengan sustainability itu external public. Jadi ada 2 ya. Ada satunya 2. akademi, satunya center. Akademi untuk internal Pertamina, semuanya employees Pertamina. Yang di tempatnya center itu adalah untuk stakeholder eksternal. Makanya tepat kemudian itu nantinya Sustainability Center itu ada di Universitas Pertamina, Pak Hora. Jadi KPI utamanya Universitas Pertamina itu nanti akan punya S2 Sustainability. Sekolah S2 strata 2 Sustainability plus nantinya Sustainability Center itu pastinya akan banyak berkecimpung terkait dengan research, kan di situ terkait dengan kebijakan, implementasi sustainability, of course, bahkan konteksnya mungkin teknologi energi yang terkait dengan sustainability, itu semuanya akan ada di Sustainability Center yang ada di Universitas Pertamina, yang kemudian kita targetkan juga untuk ini kita bisa sampaikan atau kita bisa deliver atau kita bisa peruntukan untuk stakeholder eksternal. Karena poin sekarang ini adalah konteksnya bagaimana kita harus bisa memberikan tidak lagi awareness Pak Hora, tetapi juga bagaimana kita bisa mengimplementasikan itu. Naik level ya, dari awareness ke arah action ya. Bahkan action. Nanti di dalam konteksnya sustainability akademinya di Pertamina, maka inisiatif-inisiatif itu yang semakin dikembangkan, dibesarkan untuk kemudian kita bicaranya adalah tadi target-target kita punya terkait dengan net zero emission, target terkait dengan kita punya tahun 2030, 2060 semuanya itu untuk kita bisa capai gitu. Wah, Pak Agus, seru banget dengar-dengar ceritanya. Nggak kerasa juga waktunya nih. Kita tadi kan udah mulai dengan topik bagaimana Pertamina Foundation mengambil topik empowerment dan sustainability ya, Pak ya. Kemudian dengan menjadi suatu action PF Series yang tadi udah di luar biasa dengan angka-angkanya. Dari PF Series berkembang menjadi BCI, Blue Carbon Initiative yang tadi, wah, angka-angkanya itu luar biasa. Penghargaannya juga kita lihat sampai akhirnya ini ya kerja terlalu cepat sampai sekarang perlu cooling down nih. Tapi belum sempat cooling down, opportunity baru muncul dengan Sustainability Center yang sekarang sangat challenging. Ini saya pikir betul untuk kita bisa catch up all those target and implementation semuanya ini ibarat kata kita dari kata mundur. Ini konteksnya adalah kuatin internal. Kemudian mau tidak mau adalah karena dari sisi konsep dan sebagainya kita udah sangat matang, maka partnership and yang kita sebut sebagai global partner itu
yang akan menentukan untuk kita itu fly high, untuk kita maju dengan cepat. Mungkin terakhir Pak, kan Bapak dengan PF Series, kemudian Pertamina Foundation memang udah sehari-harinya dengan anak-anak muda Pak, generasi muda Indonesia. Tadi kan teman-teman ini di YouTube harusnya mendengar ya tentang visi Bapak, Blue Carbon Initiative, Sustainability. Mungkin sedikit pesan-pesan Pak untuk generasi muda kita terkait dengan tema ini. Pak Hora, BCI Blue Carbon Initiative pun menyasar anak muda. Jadi ini penting sekali karena memang kemudian dari hal-hal kecil untuk kemudian kita bisa menjadi hal besar dalam konteks kita aware dan melaksanakan sustainability untuk kita punya cinta kepada bumi dan membuat umur bumi kita lebih panjang. Namun demikian ada satu hal yang sangat penting kaitannya sangat dekat dengan BCI. Ini akan menjadi isu yang sedemikian besar ke depannya, tetapi juga akan membuka opportunity pekerjaan di sana. Saya pikir negara memanggil anak muda ini untuk bisa menjadi pelopor sekaligus sebagai subjek utama, saya bilangnya, untuk kita bisa peduli kepada Indonesia dan memberikan umur bumi kita lebih panjang. Thank you. Thank you Pak Gusih, terima kasih banyak daripada Pertamina Pak Hora untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya semuanya. Thank you berat. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa memberikan saya bilang adalah pemantik agar kemudian semakin banyak masyarakat kita yang semakin peduli bumi. Terima kasih. Teman-teman, kalau semuanya tertarik, tadi kan ada ajakan dari Pak Agus juga ya, untuk kita ikut berkontribusi dalam gerakan yang luar biasa ini, Blue Carbon Initiative, kemudian Sustainability. Silakan boleh memberikan komentarnya di sini, nanti kita akan berikan kontak-kontaknya yang diperlukan untuk ikut bergerak dalam gerakan yang luar biasa ini ya Pak Agus. Terima kasih sekali lagi Pak Agus. Terima kasih Pak Hora, terima kasih. Thank you semuanya. Everyone, thank you semuanya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Thank you Pak. Thank you Pak.